beberapa waktu yang lalu saya pernah ditugaskan sebagai tim Saka Widya Budaya Kantor. Nah, kesempatan yang baik kami perkenalkan bahwa Candi Ngawen. Siapa yang pertama kali ke Candi Ngawen? Yang baru pertama kali? Tidak ada ya? Berarti sudah pernah ke sini semua toh? Nah, Candi Ngawen adalah sebuah peninggalan dari masa Hindu Buddha pada waktu itu, ya, sekitar abad 89. Dan di sini adalah latar belakangnya adalah agama Buddha. Kok tahu agamanya Buddha? Nah, yang pertama ini buat pengalaman juga buat adik-adik sekalian untuk mengidentifikasi ya, bahwa di Indonesia itu yang nama candi itu adalah latar belakangnya dua, Hindu dan Buddha ya. Kalau candi latar belakang agama Buddha, pasti ada stupa. Ada enggak? Oh, kebetulan kok tidak ada, tidak ditemukan. Karena apa? Puncaknya itu belum terrekonstruksi kembali. Tapi sebenarnya itu adalah puncak candi itu adalah ada stupanya. Yang kedua, dari arcanya. Nah, inilah dasar Toto itu dasar Buddha kayak seperti yang di Candi Borobudur, sama dan mirip. Nah, ini kita bisa identifikasi dari padanya stupa Buddha, kemudian dari arca-arcanya, kemudian bisa juga dari relief ceritanya ya. Kalau di Borobudur jelas cerita Buddhis ada. Di Candi Prambanan itu reliefnya ada relief Ramayana, sehingga di Candi latar belakang agama Hindu kalau Prambanan. Nah, oke, sebenarnya di dekat lokasi adik-adik sekalian di daerah Dukun itu juga banyak candi. Ada yang tahu? Nah, ayo dekat sobat di sana, di daerah Sengi. Wah, betul, candi apa? Ya, ada candi apa lagi? Candi Lubung, ya, itu satu lagi. Candi Pendem. Candi Pendem, bener. Pinter. Nah, terus kemudian kita, nah kebetulan kalau kita bicara tentang peninggalan ini, itu adalah merupakan candi yang berlatar agama Hindu. Ya, jelas itu. Nah, ketika kita bicara masalah candi, apa yang bisa kita petik? Ini buat oleh-oleh nanti. Jadi di sini tidak hanya sekedar melihat, wah bagus ya bangunannya terbuat dari batu, ya, ukir dan titik selesai enggak. Tetapi kita coba belajar, kita kupas dari sisi nilai-nilai diberikan oleh nenek moyang. Yang pertama jelas candi adalah tempat untuk sembahyang atau untuk ibadah. Ibadah untuk siapa? Tempat saudara kita beragama Hindu atau Buddha. Nah, kebetulan Candi Ngawen karena latar belakang agama Buddha, tentunya untuk saudara kita yang berasal agama Buddha akan melakukan persembahyangan di sini. Jadi candi adalah sebagai tempat ibadah. Karena kita sudah mengajarkan kalau candi itu kaitannya dengan bagaimana bangsa Indonesia sudah dulu mengenal adanya Tuhan yang Maha Kuasa. Maka ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kita sudah percaya, bangsa kita percaya dengan adanya Tuhan. Yang kedua, coba bayangkan ini batu ya, batunya kecil kok besar ini. Ya, itu kalau diangkat satu orang, kita mau mempraktekkan angkat batu satu orang, kalau kuat, ya toh, jadi hebat, ya toh. Ini diangkat dari sungai sampai ke tempat ini, tentunya tidak satu orang, ya, tetapi setidaknya ada lebih dari satu orang, ya. Bahkan bisa sampai 5 orang, 10 orang angkat batu. Artinya apa? Gotong royong, ya kan? Dalam membangun candi ini adalah sifat kegotong royongan harus diterapkan. Kalau tidak ada gotong royong pada masa asal, tidak akan bisa bangun candi seperti ini. Ya, coba bayangkan di satu batu diangkat. Kalau itu enggak kejelasan antara gotong royong, ya mana mungkin bisa. Oke. Terus yang ketiga terkait dengan kehidupan toleransi beragama. Candi tadi saya sebutkan pada waktu itu ada agama Hindu dan Buddha. Di wilayah Magelang kita sebut sebagai wilayah cakupan kecil aja. Itu candi Hindu banyak, candi Buddha juga banyak, ya kan? Nah tentunya kita bayangkan pada waktu itu
ketika membangun kalau tidak ada toleransi, tidak ada kerukunan beragama, tidak bisa terwujud. Kalau mereka pada perang sendiri-sendiri, mereka pada egois sendiri-sendiri, tidak akan bisa terwujud. Nah ini sudah diajarkan sejak waktu itu bahwa apapun agama kita berbeda-beda, tetapi tetap kita bisa menjalin kerukunan. Bahkan itu tercetus di dalam masa Majapahit setelah Mataram kuno ini selesai di tanah Jawa. Di sana ada slogan Bhinneka Tunggal Ika. Terusannya ada yang tahu? Apa ada nggak tahu nih bahaya ini. Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mangla. Supaya nanti ya dipelajari lagi, itu penting itu. Ya artinya apa? Bhinneka Tunggal Ika itu kan berbeda-beda, tetapi tetap satu. Dan Tadhana Dharma Mangla itu tidak ada dharma yang menjual. Artinya segala apapun siapapun, kalau kita punya kepercayaan pasti ada satu tujuan, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Itu ya, agama apapun yang berbeda tujuannya tetap kepada Tuhan. Betul nggak? Ya, nah ini sudah diajarkan banyak hal. Ya termasuk juga telaten. Nah, kalau bahasa Jawanya telaten. Telaten itu artinya bersungguh-sungguh dalam membangun ini, tidak sembarangan. Tekun, ya. Tekun kunci kesuksesan. Ini semua tekun ini. Ajaknya kalau teman belajar nggak akan lulus. Percaya deh sama saya. Kalau nggak belajar nggak akan bisa mencapai cita-citanya. Ini penting. Nah, ini ajaran-ajaran seperti itu ketika kita mengunjungi suatu cagar budaya atau candi ini harus kita tanamkan ya. Tidak hanya sekedar melihat, wah bagus. Kemudian apalagi sampai di candi, wah stres, ya tidak ada maksud yang bisa kita tanamkan di dalam diri kita ya, percuma gitu ya. Jadi inilah mengapa yang kita meninggalkan bangunan candi dan sampai sekarang candi itu bisa dimanfaatkan untuk banyak hal. Termasuk saat ini satu kami nggak ilmu pengetahuan, ya kan? Jadi mudah-mudahan setelah selesai dari sisi pengetahuan yang bisa dimanfaatkan untuk pariwisata. Nah, itu contohnya. Ada yang foto, ya kan? Itu foto itu apa ya? Itu mengabadikan bahwa mereka punya kekayaan keragaman bangsa Indonesia yang sangat beragam. Dan mereka boleh saja foto di sini sebagai kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Foto di situs cagar budaya, boleh. Itu kategori. Bisa untuk ibadah jelas setiap saat, setiap waktu umat Buddha ada yang melaksanakan kegiatan ibadah di sini itu sudah. Karena memang ini ada tempat untuk ibadah. Maka ketika kita berada di lingkungan kita harus sopan, ya toh, harus menghargai, tidak berlaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesopanan, ya toh, misalkan berteriak, lari-lari di dalam candi gitu ya. Itu kita hindari, apalagi tora-tora buat anak sekarang itu kan sudah bawa sepeda, ya toh, bawa tikek atau apapun senangnya ngelukis, ya itu nggak boleh ya kalau dilakukan di situs cagar budaya candi. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya gambarannya. Jadi mudah-mudahan ada di sini semua dari SMA Negeri 1 Dukun ya Kabupaten Magelang ini bisa semakin mencintai warisan budaya. Ya, kapan-kapan kita yang jika kita akan mengajak Bapak Ibu guru atau siapapun nanti yang ada di sekitar dukun seperti ini, kita ajak tetangga di sana dulu, kita kupas di sana terkait dengan peninggalan yang ada di sana. Jangan sampai hanya sekedar tahu saja, oh ada candi dukun, oh ada candi apa seni, ada candi lumbung, bubrah, tumbung, pejem dan asus tadi ya, tapi setidaknya tahu tentang nilai-nilai yang ada di dalam candi. Nah itu alasan kami. Dan mengapa satu lagi di sini disebut sebagai Candi Ngawen, karena lokasinya berada di Desa Ngawen, ya kan? Maka dinamakan Candi Ngawen. Nah kalau itu lokasinya di Prambanan, kita kenal ada namanya Candi Prambanan. Itu candi berdasarkan atas nama desa. Setelah itu apakah ada nama lagi yang diberikan? Ya seperti tadi, ada Candi Asu, Candi Pendem, dan Candi Lumbung. Itu namanya diberikan oleh masyarakat sekitar, bukan nama desa ya, tapi masyarakat sekitar pada waktu itu. Dan ada satu lagi nama didasarkan atas prasasti. Ya ini penting. Kalau kita bicara Candi Prambanan, itu nama dalam prasastinya bukan Candi Prambanan, tapi Siwa Gerha namanya. Ya bangunan untuk Siwa. Candi Sewu di sebelah utara Candi Prambanan, itu namanya bukan Candi Sewu tapi
maju si H. Artinya rumah untuk jiwa maju. Nah ini pengalaman sedikit, pengetahuan. Mudah-mudahan adik-adik ini bisa semakin mencintai warisan budayanya dan tetap senantiasa dalam masa-masa seperti ini tetap belajar bijaksana. Seperti yang kita sudah mengajarkan suatu kebijaksanaan. Artinya situasi pandemi kita harus bersifat, kita harus menerapkan apa anjuran pemerintah. Yang tidak pakai masker sekarang pakai masker. Ayo, kelihatan saya ini berarti yang tidak pakai masker tidak menganjurkan pemerintah. Iya, karena tidak memakai masker ya, padahal pemerintah sudah menganjurkan untuk kita senantiasa memakai masker ya. Hati-hati loh, corona belum hilang ya, corona masih ada, varian-varian terbaru juga sudah ada. Maka kami berdoa semoga adik-adik semua di sini dari SMA Negeri 1 Dukun tetap senantiasa sehat ya, sehat dan tetap bisa belajar. Karena semua juga sudah kangen sekolah setiap hari ya, malah kayak orang seneng, nggak sekolah malah seneng kayak di rumah terus ya. Jangan ya. Apapun yang namanya belajar, tetap kita harus tetap merdeka, belajar gimana saja sama saja. Yang penting kita tetap punya keinginan untuk bisa pinter, bisa maju, bisa sukses seperti yang kita mengajari kita dalam pembangunan saat ini. Ketekunan menghasilkan kesuksesan. Terima kasih dari saya. Kalau akan beraktivitas kembali silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan ke panitia.